Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran kimia, pembelajaran daring online saya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan masuki bab 2 ya. Jadi ananda sekalian, kita sudah masuk di bab 2 yaitu struktur atom dan tabel periodik ya. Jadi dalam struktur atom dan tabel periodik ini kita akan mempelajari perkembangan model atom. Jadi kita akan membahas model-model atom yang dikemukakan oleh ahli-ahli kimia. Jadi sebelum kita lanjut, silahkan di subscribe dulu bagi yang belum mensubscribe, tombol loncengnya ya, saya beri kesempatan dulu, dan kemudian tekan tombol like-nya ya. Terima kasih. Jadi kita mulai saja ya. Model atom pertama adalah model atom menurut Dalton. Jadi di sini dikemukakan adalah menurut Dalton, atom itu adalah merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Kemudian atom dari unsur yang sama mempunyai sifat yang sama, dan atom dari unsur yang berbeda mempunyai sifat yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, atom bergabung membentuk molekul unsur dan molekul senyawa. Reaksi kimia terjadi karena penataan ulang atom-atom dalam molekul. Jadi di sini ada 4 uraian teori dari model atom Dalton. Jadi di sini nanti akan disempurnakan lagi oleh model atom berikutnya. Jadi menurut Dalton ini, atom Dalton adalah menurut Dalton, atom ini adalah bagian yang terkecil dari suatu unsur ya. Tuh. Ya. Karena ukuran atom yang sangat kecil, maka sampai saat ini belum ada alat bantu yang dapat digunakan bagaimana keadaan atom yang sebenarnya ya. Jadi sangat kecil sekali atom ya. Jadi belum ada alat yang bisa digunakan untuk mengukurnya. Kemudian penggambaran model atom didasarkan pada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh atom melalui berbagai eksperimen, misalkan percobaan sinar katoda. Ya, ini sifat sinar katoda. Jadi di sini Dalton ini ya membuat sebuah penelitian, itu hamburan sinar katoda. Di sini ada sebuah tabung ya, ada sebuah tabung, kiri dan kanan ini diberi elektroda ya, katoda dan anoda. Kemudian sini nanti dialirkan oleh tegangan ya. Jadi di sini sinar katoda bergerak lurus ya, bergerak lurus. Jadi ini di tabung hampa udara ya, hampa udara. Ini sinar katodanya dia lurus ya. Ini ada hijau-hijau ini ya, ya hijau lurus. Kemudian sinar katoda berbelok menuju kutub positif ya. Nah, setelah didekatkan ya ini ya oleh ini ya, sinar katoda berbelok menuju kutub positif. Ini sinar katoda. Sinar katoda berbelok menuju kutub negatif. Nah, jadi ini ada sumber ini didekatkan ya, semacam magnet ya, positif, dia akan terpengaruh oleh kutub positif. Begitu pula dengan bahan negatifnya. Sinar katoda tidak dipengaruhi oleh bahan dari katoda elektrodanya ya. Hasil yang didapat dari percobaan sinar katoda. Sinar katoda memutar kincir yang dipasang pada tabung katoda. Sinar katoda adalah partikel. Sifat-sifat katoda tidak dipengaruhi bahan berbentuk elektroda. Setiap unsur menghasilkan sinar katoda. Sinar katoda dapat berbelok menuju kutub positif. Sinar katoda bermuatan negatif. Ya, ini hasil yang didapat dari percobaan sinar katoda. Kesimpulannya, setiap atom mengandung sinar katoda yang bermuatan negatif, yang selanjutnya disebut elektron ya. Jadi kesimpulannya, setiap atom mengandung sinar katoda yang bermuatan negatif, yang selanjutnya disebut elektron.
Atom mempunyai sifat listrik, benda mempunyai sifat listrik. Bagian terkecil suatu benda adalah atom, berarti atom mempunyai sifat listrik. Ya, ini berdasarkan hasil percobaan sinar katoda dan sinar kanal, maka atom merupakan partikel yang mempunyai elektron negatif dan partikel lain yang positif. Partikel penyusun atom ya, di sini disusun. Jadi dalam atom ini ada beberapa partikel ya, ada elektronnya, proton dan neutronnya. Diketahui dari percobaan sinar katoda muatan untuk elektron ini sebesar min 1,67 kali 10 pangkat 19 kolom ya, sama dengan min 1 SME ya. Nah, jadi kolom ini satuan dari muatan. Masanya sama dengan 9,1 kali 10 pangkat minus 29 ya gram. Wow ya, minus 29, kecil sekali ya, sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 SMA. Dan proton diketahui dari percobaan sinar kanal muatannya sebesar plus. Nah, jadi proton itu dia bermuatan plus, elektron dia minus ya. 1,67 kali 10 pangkat minus 19 C sama dengan plus SMA dan seterusnya. Neutron diketahui dari percobaan Chadwick penembakan alfa pada parafin muatannya sama dengan 0, masanya 1,6 kali 10 pangkat min 24 gram sama dengan 1 SMA. Tanda atom ya. Ya, tanda atom di sini ini nanti dipelajari di tabel periodik ya. Ini X ini sebagai lambang unsur ya, X sebagai lambang unsur dan A ini sebagai nomor massa, di atasnya Z ini sebagai nomor atom. Jadi kalau di tabel periodik ini biasa yang di atas ini adalah nomor massanya dan Z yang di bawah ini adalah nomor atom ini ya. Nah, ini. Dan ini biasanya ada di dalam soal ya. Tapi kadang-kadang di tabel periodik ini dia terbalik ya. Nah, biasa dia nomor atomnya ada di atas, nomor massanya ada di bawah. Itu tabel periodik kadang-kadang ya. Nah, tapi kalau dalam soal ini begini. A, X, Z ya. A-nya itu nomor massa, Z-nya nomor atom. Ini kalau di contoh-contoh soal ya. Ya. Itu ya. Kita lanjut. Contoh 73 Li, berarti 7 ini nomor massanya, 3 ini adalah nomor atomnya. Atom dari unsur litium, jadi Li ini adalah atom litium, nomor atom 3, kan nomor atomnya 3, nomor massanya, massa atomnya sama dengan 7. Ya, ini biasa lambang di contoh soal ya. Nah, dia begini ya. Ya, mempunyai jumlah protonnya sama dengan 3, jumlah elektronnya sama dengan 3, jumlah neutronnya 7 kurang 3 sama dengan 4 ya. Jadi jumlah proton itu sama dengan nomor atom ya. Jumlah proton sama dengan nomor atom ya. Ya, jumlah elektron juga ya sama ya. Ya, sama 3. Jumlah neutron, jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom ya. Jadi saya ulangi, jumlah neutron sama dengan nomor massa. Ini nomor massanya 7 dikurangi dengan nomor atom 3 sama dengan 4 ya. Tuh. Ya, gambar atom menurut Thomson ya. Ini berikutnya Thomson ya. Thomson. Ya. Atom berupa bola pejal tidak berongga yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif tersebar ke segala tempat dalam bola pejal positif tersebut. Ya, ini menurut Thomson ya. Rutherford, benarkah atom itu bola pejal bermuatan positif? Bila benar, maka jika atom tersebut ditembak dengan partikel bermuatan positif, partikel alfa, maka akan mental atau membelok. Ya, bagaimana membuktikannya? Percobaan hamburan sinar alfa kepada lapisan tipis emas. Jadi ini percobaan dari Rutherford. Percobaan Rutherford ini sinar alfa, dia akan menembak ke ini ya, sinar alfa ke sebuah dinding ya. Ya, dia tembak, ya. Iya. Ya, dia membelok ya.
Iya. Ya ini hamburan sinar alfa. Jadi ada yang kembali lagi mental ya, ada yang tembus, ada yang membelok ya. Hamburan sinar alfa. Tuh ya. Jadi sumber sinar alfa ini lapis lembaran tipis logam emas ya. Yang tadi nih, lintasan sinar alfa diperbesar. Ini tadi ada yang membelok lurus, ada yang mantul ya. Ya. Rutherford terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron pada jarak yang cukup jauh dari inti. Massa atom terpusat pada inti. Ya, model atom Rutherford. Jadi nih modelnya. Ini ya, ini elektron yang berputar ya. Elektron yang berputar. Ya. Kelemahan model atom Rutherford. Ya. Ya. Jika benar bahwa elektron makin lama lintasannya makin dekat dengan inti, maka spektrum yang akan terpancar bila atom dikenai energi panas adalah spektrum kontinu, yaitu spektrum yang mengandung unsur warna. Perlu dilakukan eksperimen bangun spektrum yang dihasilkan bila atom dipanasi. Ini dasar pemikiran Niels Bohr. Ya, ini dibuat spektrum cahaya unsur logam yang dipanasi ya. Nih. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa spektrum yang dihasilkan hanya satu warna. Gambar spektrumnya ya. Ya, kesimpulan yang didapat oleh Niels Bohr. Spektrum garis menunjukkan bahwa elektron punya energi yang konstan, maka selama elektron mengelilingi inti tidak terjadi perubahan energi. Terjadinya pemancaran spektrum karena elektron menyerap energi dan berpindah lintasan, sehingga pada saat kembali ke keadaan semula energi tersebut dipancarkan kembali dalam bentuk spektrum garis lurus. Dalam bentuk spektrum garis, maka lintasan elektron mempunyai tingkat energi tertentu dan semakin besar tingkat energinya jika semakin jauh dari inti atom. Ya. Ya, terjadinya spektrum garis atom ini ya gambarnya. Ya. Percobaan spektrum hidrogen oleh Niels Bohr ya. Model atom Niels Bohr ya. Jadi model atom Niels Bohr, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut tingkatan energi atau kulit elektron. Selama mengelilingi inti atom, elektron tidak kehilangan energi ya. Semakin jauh lintasan elektron dari inti atom, semakin besar tingkat energi elektron. Ya. Model atom Bohr ya. Tuh, model atom Bohr ini inti atomnya. Ini kuliah atom ke-1, 2, 3 dan 4 ini lintasan atom ya. Kita bagi menjadi beberapa subkulit. Subkulit pertama kita beri simbol K, kedua L, ketiga M, keempat N ya. Ini lintasan elektron ya. Ya, ini model atom Niels Bohr. Ini inti dikelilingi oleh elektron, ya. Ya. Konfigurasi elektron. Setiap kulit hanya ditempati elektron maksimum 2n pangkat 2, ya. Konfigurasi elektron, setiap kulit hanya ditempati elektron maksimum 2n pangkat 2. Kulit ke-1, kulit K namanya maksimum 2 elektron. Jadi tadi lintasan kedua, kulit L maksimum 8 elektron. Kenapa kulit 2? Karena 2 kali n-nya ini sebagai berapa? N, ya. N kulit kedua berarti 2 kali 2, ya. 2 n-nya ini sebagai kulit, berarti 2 kali 2, 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, berarti maksimum 8 elektron. Kalau kulit ketiga berarti
3 pangkat 2, 3 kali 3 9, 9 kali 2 18 elektron itu ya, dan seterusnya. Jadi rumusnya 2n pangkat 2 ya. Jadi 2 8 18 ya. Ya, contoh 12 atom karbon 12 6, maka konfigurasinya 2 4. Natrium 23 11, nomor atomnya 11, nomor masanya 23, maka konfigurasi elektronnya 281 ya. Ya, karena ini dijumlahkan. Yang jadi patokan konfigurasi elektron adalah jumlah ini ya. Nomor atom ini, nomor atom atau nomor unsur ini sama dengan jumlah elektronnya. Ya, coba kita lihat 2 tambah 8 10 tambah 1 11. Ya, betul ya. Ini juga 2 tambah 4 6. Ya, jadi nomor atomnya ini sama dengan jumlah elektronnya. Ya, Ca kalsium 40 dan 20, berarti 20 jumlah elektronnya 2882 ya. Jadi bagaimana caranya ini membuat konfigurasi elektron? Jadi nanti kita masuk di pembahasannya konfigurasi elektron. Ya, kita belum masuk. Ini cuma gambaran umum. Ya, 12C6. Ini karbon, ini konfigurasi dari C12C dan 6 ya. Karbon ini memiliki nomor atom 6. Ya. Berarti iya. Ya. Berarti kalau 6 berarti dia konfigurasinya 2 dan 4 ya, 2 dan 4. Berarti ada 2 subkulit yang dia bentuk. Dan elektron valensi terakhirnya ini ada 4. 1 2 3 4 ya. 4 kan 4 tambah 2 ini 4 tambah 2 ini kan sama dengan 6 ya. Ya. Nah, 24 ya. Ya. Ca. Nah, ini ya. Ya. Dari Ca ini 2, ini ya, 2 dalam kemudian 10 kedua ini 8 ya. Ini 8, ini juga 8 ya. Terakhir ini ada 2 ya. Jadi elektron valensi kulit terluar dari kalsium ini ada 2 ya. 2. Ya, elektron valensi elektron terdapat pada kulit terluar. Itu ya. Ya, P15 2 tambah 8 10 tambah 5 15 ya. Cl 287, Cl 17 2 tambah 8 10 tambah 7 17 ya. Ya. K 19 288 10 tambah 9 19 ya. Ya, nanti kita pelajari ya. Model atom menurut Somfred ya. Ya. Ini model atom menurut Sommerfeld. Ya, ini perkembangan model atom dalam gambar ya. Dari Rutherford model, Rutherford ya, model Rutherford ini ada di intinya itu dinamakan nukleus ya. Cuman dia belum mengemukakan ini protonnya, cuman dia sudah mengemukakan bahwa ada elektron. Kemudian model atom Bohr ini sudah ada elektronnya, ini sudah ini ya. Bergerak ya, sudah ada lintasannya, kemudian ada nukleusnya, ada orbitalnya ya, orbitnya, ada lintasan-lintasan dari elektronnya itu ya. Teori atom modern. Jadi yang kita pakai sekarang adalah teori atom modern ya. Nih ya, konfigurasi elektronnya ya. Cukup sekian dulu ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.